Selamat malam semuanya. Pada Zoom kali ini kita akan presentasi mengenai ilusi visual. Nah, mengenai analisis dari ilusi visual. Next. Perkenalkan dengan saya sendiri sebelumnya, yaitu Isnaini Nurfadilah sebagai moderator. Kemudian ada rekan saya yaitu Mayang Dewanti. Kemudian ada Kak Yudhistira Putra, kemudian Kak Amirul Sali, dan yang terakhir Kak Mahmudatun Husnul Fatimah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu pengertian ilusi visual. Nah, pengertiannya itu apa aja sih gitu. Dan kemudian macam-macam ilusi yang ada pada suatu iklan atau produk. Kemudian setelah kita mengetahui apa pembahasannya dan pengertiannya, kita akan menganalisis suatu iklan, yaitu 3 iklan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Amirul. Kepada Kak Amirul, saya persilahkan. Ya, yang pertama ada pengertian ilusi. Definisi ilusi secara umum merupakan suatu ilusi panca indera yang disebabkan adanya rangsangan panca indera yang ditafsirkan secara salah. Dengan kata lain, ilusi adalah interpretasi yang salah dari suatu rangsangan pada panca indera. Kata ilusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang hanya dalam angan-angan atau khayalan, jadi tidak nyata. Pengamatan yang tidak sesuai dengan penginderaan dan tidak dapat dipercaya atau palsu. Nah, ilusi secara umum dipahami sebagai bagian dari studi psikologi, yaitu psikologi persepsi. Psikologi persepsi kajiannya tentang persepsi dari panca indera pada organisme non-manusia dan manusia yang menyangkut penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan pembau atau penciuman. Ilusi dapat terjadi pada indera lainnya, tetapi lebih khusus pada bagian dari persoalan persepsi visual atau penglihatan. Nah, teman-teman, gimana mengenai pengertian ilusi? Jadi, ilusi itu apa sih sebenarnya? Ilusi itu merupakan ilusi panca indera yang disebabkan adanya rangsangan dari ke panca indera yang kemudian ditafsirkan salah. Nah, macam-macam ilusi dalam suatu produk itu apa aja sih? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Yudhistira. Kepada Kak Yudhistira, saya persilakan. Ya, terima kasih Kak Isna. Untuk selanjutnya, macam-macam ilusi visual. Yang pertama, ilusi jarak dan ukuran. Ilusi jarak ini, ilusi visual yang seolah-olah terdapat perbedaan jarak sehingga mempengaruhi ukuran. Mata sebagai indera penglihatan tidak dapat langsung memberikan informasi mengenai letak suatu benda seperti halnya indera peraba. Namun demikian, letak sebuah benda dapat disimpulkan dengan memperkirakan jarak dan ukuran. Nah, jarak di antara kedua mata akan menyebabkan terjadinya perbedaan gambar yang ditangkap oleh retina. Otak mengintegrasikan gambar dari kedua mata ke dalam satu gabungan gambar. Seperti pada gambar ini, seakan-akan warna putih dan warna hitam ini terdapat perbedaan jarak dan ukuran dari atas ke bawah, juga dari samping kiri ke kanan, karena adanya perbedaan jarak dan ukuran. Lalu yang kedua, ilusi perspektif. Ilusi perspektif merupakan ilusi yang menunjukkan kepalsuan jarak dan ukuran atau tidak sesuai dengan jarak dan ukuran kenyataan yang bisa menyesatkan mata. Perspektif ditekankan karena banyak garis dalam gambar bertemu ke titik hilang yang sama. Garis dan gambar semuanya berukuran sama sebenarnya. Nah, tetapi karena tampak semakin lebih jauh, kita melihat mereka sebagai semakin besar. Lalu yang ketiga, ilusi radiasi.
Ilusi radiasi ini menyebabkan objek terang pada latar belakang gelap akan terlihat lebih besar dibanding objek gelap dengan latar belakang terang. Maka, bidang terang tersebut akan terlihat lebih besar jika berada di latar belakang gelap. Seakan mungkin bahwa keberadaan ilusi ini menjelaskan mengapa hitam adalah warna yang lebih terlihat besar. Dan seperti yang diamati oleh Wallis Simpson, Anda tidak akan pernah bisa terlalu kaya atau terlalu kurus. Nah, bisa diilustrasikan pada gambar tersebut. Warna hitam pada background putih terlihat lebih kecil dibanding warna putih yang backgroundnya hitam. Lalu yang selanjutnya, ilusi kecerahan. Ilusi kecerahan merupakan ilusi yang seolah-olah akan semakin cerah, tetapi padahal aslinya hanya gradien karena perbedaan monokromatik. Nah, fenomena ini terjadi ketika strip warna abu-abu yang sama atau warna lain ditempatkan sebelahan ditembak warna konstan, tapi menjadi terang saat yang bekerja lebih keras untuk membuat ujung-ujungnya menonjol. Salah satu cara sederhana untuk menghilangkan tampilan ilusi kecerahan dengan mengganti batas garis lurus antara abu-abu dengan yang berkeliaran tidak teratur. Dalam kasus ini, mata tidak mendeteksi tepi dan terus Nah, teman-teman, bagaimana mengenai macam-macam ilusi yang di-skip. mungkin bisa akan ada di suatu produk. Nah, sebelum pada materi selanjutnya, semoga pengertian tersebut dapat dipahami dan diterapkan dalam suatu produk ya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis mengenai ilusi apa saja yang terdapat dalam suatu iklan. Nah, materi tersebut akan disampaikan kepada Kak Husnul dan Kak Mayang. Kepada Kak Husnul dan Kak Mayang, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai analisis ilusi visual. Salah satu contohnya bisa dilihat oleh teman-teman seperti pada layar ini ya. Jadi ini merupakan salah satu produk iklan dari desain iklan produk kecantikan berupa sunscreen dengan keterangan atau info singkatnya yaitu 50 SPF++ dengan UV Protect Lotion, mereknya Plants Diary dari Cina. Deskripsi karyanya itu berupa iklan komersial dari salah satu produk kecantikan. Kemudian dilanjut dengan info utamanya mengenai produk terdapat dari foto produk dan beberapa tipografi dari keterangan produknya. Penggambaran visual produk diperjelas dari visual background mengenai latar pantai yang identik dengan penggunaan sunscreen. Dilanjut lagi, dalam iklan ini terdapat penggunaan ilusi visual untuk mendukung penyampaian pesan serta menarik perhatian dari sasaran iklan. Nah, dari kita kelompok ini totalnya 5 orang berpendapat bahwa ilusi visual yang digunakan yaitu ilusi ukuran dan jarak. Selain itu, ilusi perspektif juga berpengaruh dalam penciptaan desain iklan. Untuk penyampaian selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Maya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada
karya berupa karya desain iklan komersial brand makanan bernama MC Donald, yaitu penggabungan antara keunikan fotografi dan penataan produk menjadi keunikan dalam desain. Yang ini dalam hal ini, unsur utama yang dimainkan yaitu berupa ilusi visual yang dihasilkan dari lampu. Ilusi visual yang digunakan yaitu ilusi kecerahan, ilusi radiasi. Berikutnya ada karya desain 3, menampilkan iklan salah satu brand minuman bersoda. Dalam menampilkan pesannya, desain ini menunjukkan permainan visual yang sebaik-baiknya, sehingga diharapkan cocok dengan sasaran pasar yang dituju. Penggunaan background fotografi dari suasana alam yang hijau dengan sungai jernih jelas menambah keuntungan produk dengan pengvisualisasian yang menjadi pelihat iklan merasa sejuk dan segar, memberi kesan bahwa brand produk ini dapat menyegarkan tubuh kembali, terutama saat merasa haus. Ilusi visual yang digunakan yaitu ilusi jarak dan ukuran, juga ilusi perspektif. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, kurang lebih pemaparan analisis dari suatu produk atau suatu desainnya seperti itu ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Berdasarkan pemahaman yang sudah disajikan sebelumnya, kita tahu betapa pentingnya psikologi persepsi dalam dunia industri dan teknologi. Semakin berkembang seiring berjalannya waktu, dari pemahaman psikologi pun kita dapat mengetahui mengenai cara-cara yang dapat dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan yang semakin dimudahkan dengan hadirnya fasilitas dan produk dan dengan kebutuhan yang saat ini. Nah, tujuannya suatu produk memakai ilusi visual itu adalah untuk memaparkan iklan produk dari sudut pandang psikoanalitis, sehingga persaingan bagi para produsen maupun perusahaan untuk mendapatkan konsumen bagi produknya. Nah, dalam praktiknya, penyampaian pesan tidak dapat sembarangan dilakukan, sehingga harus memperhatikan dan sesuai dengan nilai yang akan dibawa secara efektif, nilai yang akan dibawa dan dijunjung secara efektif dan kreatif. Jadi, dalam pemakaian ilusi visual juga, ilusi visual dalam suatu produk atau desain juga mempertimbangkan bagaimana nantinya suatu produk tersebut dapat membujuk suatu konsumen gitu. Jadi tidak sembarangan kita akan menerapkan ilusi visual. Nah, semoga presentasi kali ini dapat dipahami ya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman dan Bapak Eko Sugiarto sebelumnya. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.